Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Lo pernah dengar saham POSA? Kode saham emiten PT Bliss Property Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di sektor properti perumahan dan konstruksi bangunan. Pertama kali melantai di bursa saham Indonesia pada 10 Mei 2019 yang lalu dengan harga penawaran Rp150, atau dengan kata lain sudah kurang lebih 2 tahun melantai di bursa saham. POSA dicatat dalam papan pengembangan dengan saham yang beredar sebanyak 8.388.870.000 lembar. Pada pencatatan perdana, saham POSA naik 69,33% atau 104 poin ke level Rp254. Saham POSA ditransaksikan sebanyak 542 kali dengan volume sebanyak 7.545 lot dan menghasilkan nilai transaksi 190,89 juta. Corporate Secretary Astrid Damayanti menuturkan jumlah saham perseroan yang dilepas ke publik mencapai 1,7 miliar saham. Dana IPO POSA katanya akan digunakan 79% untuk modal kerja perseroan dan perusahaan anak untuk pembiayaan operasional pusat, perbelanjaan, perawatan gedung dan peralatan, serta membayar kewajiban kepada supplier dan vendor. Sisanya 21% dana akan digunakan untuk penyelesaian Jambi City Center JCC dan renovasi Lombok City Center LCC. Dalam laman IDN Financial dicatat pasca IPO POSA meraup 255 miliar rupiah. Mungkin aja ada duit lo ya. Catat, masyarakat memegang sebanyak 20,29% saham dari emiten ini. Gimana cerita selanjutnya setelah POSA masuk bursa? Harga saham emiten sektor properti ini sudah turun jadi saham gocap. POSA juga telah disuspensi di seluruh pasar selama 18 bulan pada tanggal 24 Mei 2022 dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 24 November 2022. Pada 23 November 2020 yang lalu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat nomor SR strip 11 PM.2 2020 yang meminta Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara efek POSA. Asal lo tahu ya, ada sejumlah alasan mengapa emiten terkena suspensi. Pertama, terdapat kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan, baik finansial, secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan sebagai perusahaan terbuka. 2. Perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Dari media massa, kita dapat mengetahui sejumlah aset POSA telah disita oleh Kejaksaan Agung karena tersangkut perkara dugaan korupsi Asabri. Adapun aset yang disita antara lain Mall Tanjung Pinang City Center, Mall Ambon City Center, dan Mall Ponorogo City Center. Alasan Kejagung melakukan penyitaan untuk mencegah peralihan aset oleh perseroan sampai dengan sidang perkara yang tengah berjalan memperoleh putusan yang mengikat. Inkrah Van Gewis. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa diambil dari kasus suspensi POSA ini. Pertama, sebaiknya pertimbangkan untuk membandingkan emiten-emiten dalam sektor sejenis. POSA misalnya bergerak di sektor properti. Kalau kita lihat di sektor yang sama, ada beberapa emiten yang masuk dalam Kompas 100 periode Februari sampai dengan Juli 2022, seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE, PT Ciputra Development Tbk, CTRA, PT Pura Delta Lestari Tbk, DMAS, Lipo Karawaci Tbk, LPKR, PT Mega Manunggal Properti Tbk,
PMMLP, dan juga ada emiten PT Pakuwon Jati Tbk dengan kode saham PWON. Kedua, risiko sejak awal. Jika lo memilih menjadi growth investor, maka lo nggak bisa melakukan analisis yang lengkap karena saham-saham yang baru IPO belum teruji kinerjanya dan juga belum ada informasi yang menyeluruh tentang data-data keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, masalah hukum yang terjadi akan berdampak sangat signifikan terhadap emiten, terlebih emiten yang baru melantai di bursa efek. Kalau kelamaan disuspensi, bisa aja emiten ini di-delisting dari bursa. Delisting adalah penghapusan sekuritas yang terdaftar dari bursa efek. Penghapusan pencatatan sekuritas dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela dan biasanya terjadi ketika perusahaan berhenti beroperasi, menyatakan pilot, menggabungkan diri, atau tidak memenuhi persyaratan pencatatan atau berusaha menjadi perusahaan tertutup. Delisting yang pernah dilakukan secara sukarela disebut juga go private. Contohnya saham PT Bentul International Investama Tbk, RMBA, PT Danayasa Arta Tama Tbk, SCBD, PT Alfa Retailindo Tbk, Alfa, dan PT Aqua Golden Mississippi Tbk dengan kode saham Aqua. Nah, kalau posa ini bisa dihapus secara paksa oleh BEI. Jadi, investor retail yang kebetulan punya saham ini mesti banyak doa. Mungkin ada lo yang nyangkut di saham posa. Bisa cerita di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.